Ya, dalam hal ini saya akan membahas mengenai hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Ini sebetulnya kalau dibahas itu bisa sejam lebih ya, tapi kita dipersingkat saja. Nah ini hari kebangkitan itu dalam bahasa Arabnya itu yaumul ba'ats ya. Ba'ats. Nah, dalam Al-Quran juga inna ba'asnakum, laqad ba'asnakum, kami telah. Di situ bahasa itu artinya bisa diartikan diutus ya. Tapi maknahu dalam itu adalah ahyakum. Ba'asnakum maknanya ahyakum, artinya menghidupkan kembali yang telah mati itu ya. Diibaratkan doroba masalah, dan itu di dalam ayat lain kami memberikan perumpamaan, yaitu semacam biji-bijian. Biji-bijian itu udah mati ya, kemudian ditimpa dengan hujan, tumbuhlah biji-bijian itu menjadi tumbuh yang subur dan berbuah. Nah kita pun sama, nanti telah mati dan tulang-tulangnya sudah ditanam, kecuali itu tulang ekor, kata ada dalam satu hadisnya, yaitu tulang ekor itu yang pokoknya atau bijinya itu adalah tulang ekor, dan nantinya akan tumbuh lagi menjadi manusia. Nah itu kapan terjadinya? Pak Dadang, kapan terjadinya? Yaumul Ba'ats itu terjadinya setelah dunia ini dihancurkan ya, dengan sehancur-hancurnya. Allah SWT berfirman juga, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya, wa qala udah jujilatil ardu jiyalah fa'arujatil ardu asqala, kemudian isi perutnya bumi itu dikeluarkan. Dan gitu. Gua dalam Al-Qari'ah juga itu adalah hari kiamat, dihancurkan bumi ini apabila, nah di sini apabila apa? Apabila dunia ini terbalik. Ya. Jadi pada dunia itu terbalik, apa terbalik itu? Nah, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, dan sebaliknya ya. Kemudian tidak ada lagi ulama yang menyampaikan seperti saya ini, sudah tidak ada lagi. Semua legal, yang jelek dilegalkan, dan dari sebagai seluruh dunia. Itulah terjadi kiamat. Jadi terjadinya kiamat itu sudah terbalik antara yang haram dengan halal dan sebaliknya. Nah, kemudian Allah Subhanahu juga berfirman ya di sini dalam surat Az-Zumar ya, yang punya wanufiha fisur fasa'ika ma fis samawati wa ma fil ardh illa ma yasha Allah summa nafihu fi ukhra faidahum qiyamun yang turun. Yang artinya di sini wanufihu kami ya, kami wanufihu, dan ditiuplah sangkakala fasa'ika ma fis samawati wal ard, yaitu wasaiku itu hancurlah ya, hancurlah apa yang ada di langit, jin dan lain sebagainya, malaikat juga, wa fil ardi, dan apa yang ada di bumi ini, illa ma yasha, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami meniupkan sangkakala yang kedua.
Faidahum qiyamun yanzurun, maka seketika itulah mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari bangkit dengan yaumul mahsyar itu berkata bersamaan gitu ya, karena dibangkitkan akan ke yaumul mahsyar. Ya, jadi setelah dari yaumul di dalam barzah dia dibangkitkan lagi. Nah, sekarang timbul pertanyaan dari Padang lagi, Pak Dadang. Mas Sodik, antara tiupan pertama sangkakala dengan tiupan kedua itu berapa jaraknya? Berapa bulan? Berapa hari dan sebagainya? Nah, ini Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadisnya Abu Hurairah Rasulullah SAW itu berkata, jarak antara yaumul kiamah dengan yaumul ba'ats itu kata Rasulullah SAW itu adalah 40. Kemudian Abu Hurairah bertanya gimana? Apakah 40 hari ya Rasulullah? Kata Rasulullah itu, saya belum bisa memastikan. Nah, terus bertanya lagi dalam satu riwayat lagi, apakah 40 bulan ya Rasulullah? Saya belum bisa memastikan. Apakah 40 tahun Rasulullah? Saya belum bisa memastikan. Nah, ini kalau mungkin Pak Kadar menyebutkan ya betul 40 hari. Rasulullah tidak. Kenapa? Karena wahyu pada waktu itu belum sampai ke Rasulullah. Rasulullah hanya mendengar wahyu dari Allah itu hanya 40. Tapi 40-nya itu dirahasiakan. Kalau itulah Rasulullah SAW mengumumkan apa adanya. Dari apa yang terwahyukan Rasul seperti itu. Tidak menyebutkan 40 ya benar 40 bulan. Tidak. Nah, ini adalah bukan rahasia Allah. Ya, rahasia Allah. Jadi jarak antara tiupan pertama ya kita mungkin dihancurkan begitu sampai di tiupan kedua sehingga bangkitlah seluruh makhluk yang sudah mati untuk menghadiri panggilan Allah untuk taat, untuk ingin dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya. Wa nufiya fisuri faidahumul ajdasin ila rabbihim yansilun. Itu di dalam surat Yasin ya ayat 51. Dan ditiuplah sangkakala pada waktu faidahum minal ajasi, dan seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup ya. Illa rabbikum yang silun, menuju Tuhannya adalah untuk memperlihatkan amal baiknya, amal kita ketika di dunia ini. Kemudian innakum mahsyuruna rijalan rukbana wa tujaruna ala ujuhikum. Ini rawahu Tirmidzi ya, dan Hakim dan Ibnu Hakim, yang artinya sesungguhnya kalian nanti itu akan dikumpulkan saruna di jalan rukbanan, ada yang dalam keadaan memakai kendaraan, ada juga waktu jauna, ada juga yang di seret ya ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka. Jadi
ketika hari kebangkitan itu tidak semua orang sama, ya. Keadaannya, ada yang senang, ada yang jalan kaki, ya, ada yang Pak Nandar, ya, Pak Nandar, ya, dan juga ada yang diseret dan lain sebagainya dalam hadis ini. Kalau dibahas masih banyak, ya, tidak, tapi jelas tidak sama, tergantung amal. Amal yang akan kita lihat nanti dia masih bisa maksudnya tinggal sini lagi. Kemudian lihat dalam Ahzab ayat 6, ya, yauma idi yasdurun nasu astatal yuru amaluhum. Nah, itu, ya. Jadi dengan adanya pada hari itu, pada hari membahas, mereka yauma idi yasdurun nasi astatal, yaitu pada hari itu manusia keluar dari kuburnya astatan, dalam keadaan berkelompok, ya, liyura amalahum, untuk memperlihatkan amal-amal mereka, ya. Jadi riya pada saat itu akan diperbolehkan, dihalalkan, ya. Kalau lihat di dunia, wah ini riya, dan jadi cemoohan. Tapi nanti tidak, kebaikan yang kita waktu di dunia itu akan mereka perlihatkan ini, dan dalam keadaan mungkin, yaitu dalam suatu hadis, yaitu dalam keadaan telanjang dan berumur 30 tahun, muda, ya, muda. Jadi melihat gadis, melihat ini, tapi tidak akan ada rasa pada waktu. Semua yang ada adalah bagaimana mempertanggungjawabkan kita, dan penyesalan-kesalahan kita itu akan terlihat pada waktu itu. Tidak adanya share lagi pada waktu itu. Nah, baik, ada seperti lagi, ya. Di sini ada juga wajahat kullu nafsi ma'aha sa'iku syahidun wa syahidun. Pada waktu itu mereka datang digiring, ya, dibarengi oleh malaikat-malaikat syaiku wa syahidun, malaikat yang penggiring, wa syahidun, dan juga malaikat yang penyiksa dan sangar, ya. Itu setiap orang pada waktu itu. Kul yuhyi alladhi ansa'a awwala marati wa huwa bikulli khalqin alim. Itu dalam surat Yasin juga, ya. Katakanlah, Nabi Muhammad, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan pertama kali. Kemudian Allah berkuasa untuk menciptakan kembali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan beliau atau Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Sudah 13 menit, ya. Aduh, kalau panjang. Itu saja. Jadi pada dasarnya adalah yaumul ba'ats itu pasti terjadi, pasti ada nanti. Ya, kita harus imani, ya. Setelah dunia ini dihancurkan oleh Allah SWT dengan rata, dan ibarat suatu biji yang sudah mati, biji yang sudah kering, yang biji padi yang dijemur yang kering, ketimpa hujan tebu lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Yang salahnya adalah salah saya sendiri, dan mohon maaf, mohon tawakuf, dan benarnya adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada astagfirullah wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.